Ya, masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Riput Tawani. Dan ya, Anda kawan yang ingin bergabung boleh ya, bisa bergabung melalui saluran WhatsApp ya di 0855420912. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai kekayaan naskah dari Banten dan juga Lampung yang menceritakan bagaimana kemudian bencana alam yang terjadi di Banten, baik itu di Banten maupun di Gunung Krakatau, ini terekam dalam karya sastra. Lalu bagaimana dengan naskah-naskah yang lainnya? Ada lagi nih naskah yang juga cukup asik, cukup fenomenal, terutama, nah ini dia. Jarang ya orang berbicara mantra itu dari aspek yang berbeda. Biasanya kalau orang bicara mantra itu udah deh pikirannya yang aneh-aneh. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk tidak berpikir yang aneh-aneh dulu. Ada naskah yang menceritakan fenomena bencana alam yang di naskah ini dikasih tajuk mantra Pangujanan. Nah, apa sih naskah ini? Ya, salah satu naskah penting ya, mantra Pangujaran ini, karena kalau yang ini nih bisa ditemukan di Bali. Ya, benar ya, di Bali ya. Nah, ya, bencana alam sebagai kejadian alami dari alam ini merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Nah, bencana alam dengan berbagai bentuknya, ada gempa, ada tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung atau angin topan dan sebagainya, tentu berdampak kepada kehidupan manusia. Bisa merusak permukiman masyarakat, permukiman warga, bisa berdampak kerusakan pula bagi fasilitas-fasilitas umum. Dan bencana ini tidak bisa diprediksi datangnya kapan. Sehingga manusia tentu mesti bersiap diri, selalu waspada, selalu berpikir bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Tetapi bukan berarti artinya kita harus takut ya. Kewaspadaan itu lebih penting. Nah, salah satu daerah yang kerap dilanda bencana adalah Pulau Bali. Nah, Pulau Bali ini memiliki riwayat bencana alam yang luar biasa ya. Seperti Gejer Bali atau Bali bergetar. Gejer Bali ya maksudnya. Nah, ini pada tahun 1815 di utara Bali. Kemudian letusan vulkanik Gunung Agung yang bertepatan dengan perayaan Eka Dasarudra di Pura Besakih pada tahun 1963. Ada juga gempa Seririt pada tahun 1976 yang memakan korban jiwa sebanyak 559 jiwa. Ada juga gempa Culi pada tahun 1979 yang memakan korban sebanyak 25 orang meninggal. Nah, selain itu letusan gunung api ya yang besar dan juga mengakibatkan terbentuknya danau kaldera terbesar di Bali, yaitu Danau Batur, yang tidak tercatat oleh sejarah tetapi masih dapat dilihat jejaknya di sekitar kawasan Geopark Batur. Nah, maka masyarakat Bali khususnya ini perlu mewaspadai kejadian-kejadian bencana alam. Ya, tidak hanya di Bali ya, di seluruh Nusantara ini memang kalau kita pelajari geografinya, geologinya luar biasa. Karena rata-rata pulau di Indonesia terbentuk dari gunung ya. Makanya dikenal sebagai cincin api. Apalagi kalau kita masih ingat ya pelajaran dulu zaman sekolah, ada sirkum Pasifik, ada sirkum Mediterania. Nah, kita ini titik temunya di titik temu dari dua sirkum gunung itu, gunung dunia ini di Indonesia. Jadi kalau misalkan semua meletus, wah ngeri deh. Nggak bisa dibayangin. Nah, pada umumnya Bali dikenal dengan naskah-naskah lontarnya. Dan naskah-naskah ini mencatat ya berbagai peristiwa-peristiwa. Nah,
pastinya dari catatan itu kita bisa berpikir tentang bagaimana melakukan semacam mitigasi fenomena bencana alam. Khususnya kalau di Bali gempa berdasarkan penanggalan. Nah, makanya kita akan ketemu di Bali itu akan ketemu dengan naskah Lontar Palelindon dan juga Roga Sagara Bumi. Nah, berbeda dengan kedua teks ini, ya, teks-teks Pangujanan yang digunakan dalam berbagai hal ya untuk membaca fenomena alam di Bali, ternyata teks ini menjadi teks yang berasal dari Bali ya, dan dalam tradisi penulisan teks-teks sastra di Bali mayoritas menggunakan daun siwalan atau lontar sebagai alat tulisnya. Nah, teks Pangujanan ini merupakan naskah kuno dan pada dasarnya adalah teks mantra yang fungsinya untuk menurunkan atau mendatangkan hujan, dan berkebalikan dengan teks penerangan yang fungsinya untuk mencegah agar hujan tidak turun. Tapi ada yang unik dari teks Pangujanan ini. Pada teks Pangujanan disebutkan beberapa fenomena bencana alam yang dinarasikan dalam bentuk mantra. Nah, makanya ini menarik sekali karena gimana ya caranya menarasikan bencana alam dalam bentuk mantra. Nah, ini dia. Nah, sebuah studi yang pernah diterbitkan oleh Universitas Indonesia dari Departemen Ilmu Susastra ya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Ini pernah mencatatkan soal itu, melakukan riset mengenai mantra Pangujanan untuk membaca fenomena bencana alam. Nah, perisetnya adalah Muhammad Heno Wijayanto dan Imade Suparta. Nah, seperti apa? Kita akan ulas nih. Ya, dan ada kawan yang ingin bergabung, silakan bisa Anda sampaikan di sini di 0855420912. Ya, sebagai gambaran ini kawan ya, naskah-naskah Pangujanan. Pada inventarisasi naskah yang berisi teks-teks Pangujanan, mantra Pangujanan, ini terdapat 23 naskah yang tersimpan di 7 lembaga. Di antaranya 11 naskah koleksi Gedong Kirtia, 4 koleksi Fakultas Sastra Universitas Udayana, 3 koleksi Pusat Dokumentasi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 1 koleksi Museum Bali, 1 koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan 1 koleksi milik Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Nah, masing-masing naskah korpusnya ini terdiri dari kumpulan teks-teks mantra yang fungsinya untuk mendatangkan hujan yang beragam jumlahnya pada setiap naskah. Nah, berdasarkan seluruh korpus, khususnya yang tersimpan di 6 lembaga selain di Perpustakaan Universitas Leiden, ada hubungan antar teks ya, interteks ya, antar naskah korpus naskah Pangujanan ini, dan berdasarkan hubungan antar teks pada antar naskah ini terdapat 200 lebih mantra yang berfungsi untuk mendatangkan hujan. Nah, ada beberapa di antaranya ya yang kemudian diteliti oleh kedua periset ini, mencoba untuk meneliti yang pertama dari koleksi Gedong Kirtia. Ya, naskah lontar ini merupakan koleksi dari Gedong Kirtia yang ada di Singaraja, Bali. Diberi judul Pangujanan. Nah, nomor koleksinya angka Romawi 3C /24/1586. Nah, pada lemper 1 recto terdapat keterangan penyalinan naskah yang ditulis menggunakan pensil, yaitu dijelaskan bahwa lontar tersebut merupakan salinan dari lontar milik I Ketut Gelgel dari Banjar Delopeken ya, Singaraja. Dan naskah ini disalin atau diturun oleh I Ketut Badung di Gedong Kirtia. Nah, dan ya kalau sayang ya nggak bisa diperlihatkan ya
di sini ya, karena radio ya. Nah ini naskahnya keren, masih dalam balutan, masih dalam bentuk lontar gitu ya. Dan ini terdiri atas 13 lempir yang ditulis dengan media daun siwalan atau lontar. Nah pada lempir pertama serta lempir terakhir lebih tebal karena terdiri dari 2 lempir lontar yang dirangkap menjadi satu. Nah tulisan naskah masih utuh dan cukup baik ya kondisi naskahnya, sehingga tulisannya masih bisa terlihat dan jelas. Nah tiap lempir ini memiliki ukuran rata-rata 50,3 kali 3,7 cm yang dilubangi di sisi tengah untuk memasukkan untayan tali ampen berwarna hijau, serta dilubangi di bagian kanan dan kiri lontar. Nah seperti lontar pada umumnya, lontar Panghujanan ditulis menggunakan sekrup ya, yang tergores ke daun siwalan, dan pada setiap lempir terdapat 1 lubang. Ya naskah ditulis dengan sistem recto verso. Penulisan dimulai dengan lemparan pertama versi ya, dan awal teks ditulis dari margo kiri ke margo kanan, kemudian dilanjutkan ke baris berikutnya sebanyak 4 baris. Nah seluruh tulisannya dijeda di margo tengah, karena di bagian tengah lontar itu digunakan sebagai lubang ulir ya. Nah setiap huruf ditulis dengan penomoran halaman yang terletak di bagian kiri tengah verso. Nah terdapat ilustrasi dalam bentuk raja pada lempir 1 verso ya, 3 recto, 3 verso, 4 recto, 5 recto, 6 recto, 6 verso, 7 recto, 7 verso, 8 verso, 9 verso, 11 verso, dan 12 recto. Nah teks prosa ini ditulis dalam aksara Bali dan dalam bahasa Jawa Bali yang berisi mantra dan mitologi Bali. Nah pada naskah ini terdapat keterangan penyelesaian penyalinan naskah, yaitu pada 14 Februari 1939 di lempir 13 verso. Nah naskah ini terdiri atas 32 teks berisi mantra disertai raja untuk menurunkan hujan. Nah dan ada semacam kutipan dari teks ini. Iti Panghujanan kaputusan demung dodokan sanuh gading rajah kaya iki. Kumakna ring toya lekas nelem sarinya. Ma om sang yang demung dodokan. Ring sagara agung. Anek tek toyan batara bruna. Muncrat ring akasa, hentek ring pratiwi. Telas. Nah itu adalah kutipan yang ada yang terdapat pada naskah lontar Panghujanan yang dikoleksi oleh Gedong Kirtia. Nah apa sih artinya? Nah ini dia. Artinya adalah demikian Panghujanan. Keputusan demung dodokan, sarananya kelapa gading rajah seperti ini letakkan pada air. Setelah sajiannya menghitam, mantra Om Sang Hyang Demung Dodokan. Di luasnya samudra engkau menetapkan air dari Batara Baruna memancar di angkasa dan menyentuh bumi. Selesai. Nah, dan pada bagian akhir teks muncul juga amring ampru amring ineban, amring pupusuh, amring paparu, amring ati, amring usus gung, amring babuahan, amring limpa, tumpukaning ati, metu uyuhira, batara nawang sangga, peteng, sorbior om wamyam bam ham teras. Artinya di empedu, di sekat rongga badan, di jantung, di paru, di hati, di usus besar, di kulit, di limpa, susunan hati, keluar air seni 9 diata. Gelap. Dan ini dibaca 3 kali. Corbior dibaca 3 kali juga. Om wam yam bam.
Selesai. Ya, naskah lontar Gedong Kirtia ya, yang menjadi koleksi Gedong Kirtia. Naskah ini diberi judul Panurun dengan nomor koleksi yang lainnya. Ada 3 angka Romawi 3 C garis miring 26 garis miring 7311. Nah, naskah ini terdiri 60 lempir yang ditulis dengan media penulisan digurat di atas daun siwalan atau lontar. Nah, tulisan ini di seluruh lempir naskah belum dihitamkan, yang pada umumnya menggunakan kemiri bakar, tetapi masih utuh, cukup baik tulisannya dan terlihat dengan jelas ya. Tiap lempir ini memiliki ukuran rata-rata 14,7 kali 3,4 cm dan dilubangi di sisi tengah untuk memasukkan untai benang, serta dilubangi di bagian kanan dan kiri lontar. Nah, pengapit bambu di sisi depan dan belakang memiliki ukuran yang sama dengan ukuran lontar, yaitu 14,7 kali 3,4 cm yang dilubangi di sisi tengah. Nah, seperti lontar pada umumnya, lontar panurun ini ditulis dengan menggunakan sekrup yang tergores atau digoreskan ke daun siwalan. Pada setiap lempir terdapat 1 lubang ya. Nah, ini dia. Nah, kalau naskah ini berisi 7 teks ya, berisi mantra yang mendatangkan hujan. Nah, dalam naskah ini tidak terdapat keterangan tanggal penulisan atau penyalinan naskah maupun asal naskah. Nah, seperti yang dikutip dari naskahnya, Panurun sa lontar Raja Betara Guru, Nagre Surya, Pendem Ring Tukat, Ma Om Syak Syok, Leka Leko, Genjong Gumi Prati Irwi. Penurun sarananya, lontar Raja Batara Guru melempar cakra pada matahari, lalu pendam di sungai mantranya, Om Saksyok Leka Leko Genjong Bumi Pertiwi. Terus ada lagi teks akhirnya, Rawuh Sang Yang Jauh Ulika apa ini? Oh, Borlot Kawuh Paka Dep Paka Lem Om Teka Bior Om Sidi Mandi Pujan Ningulun Teras. Datang hujan dari timur laut Buleleng, Pak Dep Paka Lem Om datang Bior Om semoga manjur pujaku. Selesai. Nah, inilah adalah mantra-mantra yang diharapkan bisa menurunkan hujan gitu ya. Nah, menarik sih sebenarnya. Tapi selain ngomongin soal mantra pengundang hujan, teks ini juga menyodorkan atau menghadirkan narasi mengenai fenomena gempa. Nah, seperti apa? Saya akan hadirkan kepada Anda, tapi kita simak terlebih dahulu sajian yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra ya. Saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda terlebih dahulu satu musikalisasi puisi yang dibawakan oleh Opi Andaresta dari karyanya Joko Pinurbo berjudul Sungai. Tepat sekali kalau saya hadirkan pada malam hari ini, karena memang kita berada di tempat atau berada di daerah yang dikelilingi oleh sungai. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik di Koja Sastra.